Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat semua. Terima kasih sudah klik dan mampir ke channel kami. Di sini, kamu gak hanya akan menemukan cerita tapi perasaan. Karena setiap video yang kami buat, lahir dari kisah, luka, dan kekuatan hati yang nyata. Jangan lupa, bantu channel ini terus tumbuh dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, dukungan kamu, sekecil apapun, sangat berarti buat kami. Dan ingat, kamu tidak sendirian di cerita ini. Selamat menonton. Malam itu hujan turun pelan. Jam menunjukkan pukul 8:15 ketika Andi membuka pintu rumah. Dianara sedang duduk di sofa ruang tengah, mengenakan daster panjang abu-abu dan membenahi lipatan pakaian bersih. Rumah mereka di kawasan Cipayung itu sunyi. Hanya suara tetesan hujan dari talang air yang terdengar jelas. Lampu gantung redup di ruang makan menyala, membuat suasana rumah terasa hangat tapi asing. Andi terlihat lelah, tapi masih sempat membuka jas kerjanya dan menggantungnya di belakang kursi makan seperti biasa. "Kamu makan dulu, Mas. Aku masak rawon," kata Dianara sambil tersenyum kecil. Andi menoleh sekilas. "Nggak lapar. Tadi makan bareng tim di kantor." Dianara mengangguk, meskipun ada yang mengganjal di dadanya. Ia tahu betul, Andi tidak suka makanan luar jika bisa makan masakan rumah. Tapi ia tidak bertanya. Ia hanya bangkit perlahan, mengambil jas Andi dari kursi, dan menggantungnya di gantungan dekat pintu. Saat menggenggam kerah jas itu, Dianara berhenti. Ada aroma samar yang asing, manis, lembut, dan terlalu menggoda untuk parfum pria. Bukan wangi sabun mandi Andi, bukan juga parfum yang biasa ia semprotkan ke kemeja suaminya setiap pagi. Aroma itu bertahan di ujung hidungnya, seperti bekas napas seseorang yang baru saja terlalu dekat. Ia menggenggam kain itu lebih erat, tapi tetap diam. Tidak menuduh, tidak marah, hanya menyimpan. Malam itu, mereka tidur dalam satu ranjang seperti biasa, tapi tidak dengan perasaan yang sama. Dianara membelakangi Andi, tapi matanya tidak benar-benar terpejam. Ia mendengar nafas Andi yang tenang, mungkin benar-benar tidur, mungkin juga tidak. Ia ingin membalikan badan dan bertanya langsung, tapi pertanyaan di kepalanya terlalu kasar untuk keluar. Ia memilih menahan, berharap hanya pikirannya yang berlebihan. Pagi harinya, Andi seperti biasa bersiap dengan cepat. Ia mencium pipi Dianara sebelum pergi, tapi kali ini seperti sekadar formalitas. Bibirnya tidak benar-benar menyentuh kulit, matanya tidak menatap. Dianara menatap punggung suaminya yang menjauh, lalu menunduk pada piring sarapan yang tak disentuh. Ia duduk lebih lama di meja makan hari itu, berusaha menenangkan pikirannya. 2 hari berikutnya berjalan seperti rutinitas. Andi pulang larut malam, membawa kerjaan yang katanya belum selesai. Dianara menyiapkan makan malam, tapi hampir selalu berakhir sendiri. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Andi kini meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah, sering menyimpan handphone di saku saat di rumah, dan beberapa kali menjauh ke halaman belakang saat menerima telepon. Malam ketiga, Dianara memberanikan diri lebih dulu mendekat. Di tempat tidur, ia menyentuh tangan Andi, lalu memeluk pinggang suaminya perlahan dari belakang. "Mas," bisiknya pelan. "HM?" sahut Andi dengan mata masih menatap layar ponsel. "Kamu capek banget ya akhir-akhir ini." Andi menoleh sebentar, lalu mematikan layar dan memeluknya kembali, tapi hanya sebentar. "Iya, kerjaan lagi numpuk banget, banyak deadline. Maaf ya." Dianara hanya mengangguk. Ia tetap memeluk Andi dari belakang, berharap pelukan itu bisa sedikit melelehkan jarak di antara mereka. Tapi tidak, Andi hanya diam. Dan saat Dianara berani lebih jauh, mendekatkan bibirnya ke leher Andi dan memeluk lebih erat, tubuh suaminya justru menegang. "Besok aku harus berangkat pagi." "Ya, kayaknya kita tidur dulu aja." "Ya." Kalimat itu seperti pintu yang ditutup perlahan. Dianara mundur pelan, menarik selimut, dan berpura-pura tertidur. Beberapa menit kemudian, saat kamar gelap dan hanya terdengar suara kipas langit-langit, Dianara membuka mata. Ia menoleh ke arah Andi yang kini membelakanginya. Suaminya tertidur, atau pura-pura? Ia tidak tahu. Tapi ia merasakan sesuatu yang ia benci, dingin. Dingin bukan karena suhu ruangan, tapi dari jarak tubuh Andi yang dulunya selalu hangat.
Keesokan harinya, Dianara membuka lemari dan melihat kemeja-kemeja Andi satu persatu. Ia mencium tiap kerah dengan hati-hati, mencari aroma yang semalam mengusik. Dan ia menemukannya lagi. Parfum itu tidak hilang. Bahkan semakin pekat di salah satu kemeja putih yang baru dipakai 2 hari lalu. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kemeja itu. Tangannya menggenggam erat ujung kerah, dan dadanya terasa sesak. Ada rasa malu, ada juga rasa marah. Tapi yang paling menyakitkan adalah rasa curiga yang makin kuat. Ia mulai bertanya dalam diam, apakah ini hanya hal sepele? Atau ada tubuh lain yang sudah menyentuh kain ini lebih dulu sebelum sampai ke pelukannya? Dianara tidak menangis. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu cepat bereaksi. Tapi dalam hatinya, suara-suara mulai ribut. Apakah ia sudah tidak cukup? Apakah tubuhnya tak lagi membuat Andi pulang dengan rindu? Apakah selama ini ia terlalu tenang, terlalu lembut, terlalu seperti istri? Dan saat malam kembali datang, Dianara hanya bisa menatap Andi yang kembali pulang dengan wajah lelah dan senyum seadanya. Mereka berbincang sedikit, makan malam seadanya, lalu masuk kamar seperti biasa. Tapi tidak ada pelukan, tidak ada ciuman hangat, hanya dua tubuh yang saling diam, saling memunggungi, dengan jarak yang entah kapan bisa disatukan kembali. Dan bau parfum itu masih ada, makin melekat, makin menyakitkan. Parfum itu masih menempel di kerah baju Andi. Bahkan ketika baju itu sudah tergantung kering di balik pintu kamar, aromanya tidak benar-benar hilang. Dianara tidak menyentuhnya lagi. Ia hanya duduk di sisi tempat tidur, menatap ke arah lemari yang belum tertutup sempurna, seolah berharap pintunya bisa menjelaskan sesuatu. Tapi rumah tetap sunyi. Sejak malam pertama mencium aroma itu, rumah ini seperti kehilangan suara. Bahkan suara Andi pun tidak lagi masuk ke telinganya dengan utuh. Hanya sekilas, hanya secukupnya. Pagi harinya, ia bangun lebih cepat. Saat Andi masih mandi, Dianara berdiri lama di depan cermin. Rambutnya ia sisir pelan, lalu mengambil gunting kecil dan memangkas sedikit bagian depan. Tak banyak, hanya cukup untuk membuat wajahnya sedikit berubah. Ia mengoleskan lipstik warna merah tua yang sudah lama tak ia pakai. Hanya itu yang bisa ia ubah hari ini. Ia tahu, tubuhnya tak bisa berubah secepat itu. Tapi ia masih ingin dicintai. Ia masih ingin disentuh. Saat Andi keluar dari kamar mandi, Dianara sudah berdiri di dapur. Meja makan tersusun rapi. Telur mata sapi, nasi hangat, sambal kecap, dan segelas susu. Andi menatapnya sekilas, lalu duduk tanpa bicara. Suara sendok dan piring jadi satu-satunya yang terdengar di ruangan itu. Dianara menarik kursi di seberangnya, duduk pelan. "Kamu suka rambut baruku?" tanyanya pelan. Andi mengangkat wajah, menatap sebentar. "Bagus," jawabnya, datar. Setelah itu, ia kembali fokus pada ponselnya. Jarinya sibuk mengetik pesan. Wajahnya lebih sering menunduk daripada menatap istri yang duduk 2 meter di depannya. Dianara menunduk, memegang gelas susu yang belum disentuh. Tangannya bergetar sedikit, tapi ia menahannya. Sore harinya, saat Andi belum pulang, Dianara membereskan ruang kerja kecil di dalam rumah. Tempat itu jarang disentuh Andi belakangan ini. Tapi entah kenapa, hari ini ia ingin membuka laci-laci meja itu. Ia mengelap debu di atasnya, lalu menarik laci paling bawah. Di sana, terselip amplop putih polos. Tidak tertutup rapat. Ia membuka pelan. Isinya selembar kertas tebal, seperti voucher. Matanya membaca tulisan cetak di atasnya. Reservasi Hotel Deluxe Room untuk 2 orang. Tanggalnya 2 hari lalu. Lokasinya di sebuah hotel di tengah kota. Namanya tidak tercetak di sana. Tapi ia mengenali gaya tulisan tangan Andi di pojok bawah, yang mencatat tanggal kedatangan dan nomor kamar. Nafas Dianara sedikit berubah. Ia menutup amplop itu kembali, lalu meletakkannya seperti semula. Ia menutup laci pelan. Tidak menggebrak, tidak membanting. Tapi seluruh dadanya terasa sesak. Malam itu, ia kembali menyiapkan makan malam. Ayam kecap, tahu goreng, dan sambal terasi. Aroma dapur memenuhi rumah. Ia menyemprotkan sedikit parfum ke pergelangan tangannya. Aroma segar, lembut. Ia berharap bisa mengubah suasana. Ketika Andi pulang,
Ia menyambut dengan senyum. "Makan dulu, Mas. Aku tungguin," ucapnya. Andi meletakkan tas, melepas sepatu, lalu berjalan menuju kamar. "Aku mandi dulu," katanya singkat. Dianara duduk di kursi makan, menunggu. 15 menit kemudian, Andi datang ke meja makan dengan rambut basah dan kaos abu-abu. Mereka duduk berseberangan. Sendok mulai terdengar lagi. Dianara mengambil kesempatan untuk mendekatkan tangan ke meja, mendekati piring Andi. "Enak enggak?" tanyanya. Andi hanya mengangguk. "Lumayan." Setelah makan malam selesai, mereka masuk kamar. Dianara mengganti baju dengan piyama baru berwarna putih. Ia sempat berdiri di depan cermin, menatap dirinya, lalu mematikan lampu dan masuk ke ranjang. Andi sudah berbaring lebih dulu, memunggunginya. Dianara naik ke atas tempat tidur, lalu memiringkan tubuhnya menghadap Andi. Ia mendekat dari belakang. "Mas," panggilnya lirih. Andi hanya menjawab dengan gumaman. Dianara tak menyerah. Ia menyentuh lengan Andi perlahan, lalu mencium pundaknya. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan kembali kehangatan yang dulu selalu ia nikmati. Tapi tubuh Andi tak bergerak, seperti batu. Seperti tak ingin disentuh. "Kamu capek?" tanya Dianara. "Iya," jawab Andi pelan. "Aku tidur dulu." "Ya." Pelan-pelan, Dianara menarik tangannya kembali. Ia memunggungi suaminya. Di balik selimut, ia membuka matanya. Pandangannya kosong menembus gelap. Tidak ada tangisan. Tidak ada suara. Tapi ia bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menatap ke arah lemari di sudut kamar. Lampu kecil di meja menyala redup, cukup untuk menerangi sebagian wajahnya. Dalam hati, ia mulai bertanya, apa yang salah? Apakah tubuhnya sudah tidak layak disentuh? Atau memang cinta bisa hilang begitu saja? Tanpa suara, tanpa marah, tanpa alasan? Dianara menarik napas dalam-dalam. Bau sabun dari kulitnya sendiri tidak menghibur, tidak menenangkan. Ia merasa asing di tubuhnya sendiri. Dan di sampingnya, pria yang sudah 5 tahun tidur di ranjang yang sama dengannya, kini rasanya seperti orang lain. Tidak menyentuh, tidak menatap, tidak menginginkan. Tapi Dianara masih ingin disentuh. Ia masih ingin merasa menjadi istri, bukan hanya penghuni kasur yang sama. Dan malam itu, ia tahu satu hal dengan pasti. Diam bisa lebih menyakitkan daripada kata-kata. Dan tubuh yang tak disentuh akan mulai bertanya sendiri, sampai tak sanggup menjawab. Dianara masih belum bisa memejamkan mata sejak malam sebelumnya. Ia duduk di sisi tempat tidur dengan pandangan kosong, punggungnya menyandar pada kepala ranjang. Andi tertidur membelakanginya, napasnya stabil, tidak terganggu sedikitpun oleh kegelisahan yang berkecamuk di tubuh istrinya. Dianara memandangi ponsel Andi yang diletakkan menghadap ke bawah di meja samping tempat tidur. Tangannya sempat bergerak, tapi ia urungkan. Ia bukan perempuan yang biasa mengobrak-abrik privasi. Tapi malam itu, keinginannya untuk tahu hampir lebih besar dari kebiasaannya untuk diam. Pagi hari, saat Andi pergi tanpa sarapan dan hanya meninggalkan ciuman singkat di kening, Dianara berdiri lama di depan pintu. Matanya mengikuti langkah suaminya sampai mobilnya menghilang di tikungan. Lalu ia mengambil tas kecil, mengganti bajunya, dan memanggil taksi. Ia tak tahu pasti apa yang ingin ia lakukan. Ia hanya ingin melihat sendiri di mana Andi sekarang bekerja. Hanya ingin tahu, apakah suasana hatinya selama ini didasarkan pada kenyataan, atau hanya perasaannya sendiri yang membesar-besarkan. Begitu tiba di gedung kantor tempat Andi bekerja, Dianara langsung masuk ke lobi. Ia berdiri sebentar di depan meja resepsionis. Seorang perempuan muda menyapanya ramah. "Saya mau ketemu Pak Andi Pratama. Saya istrinya." Resepsionis itu mengetik sebentar di komputernya. "Maaf, Bu. Saat ini Pak Andi sedang rapat." "Oh, baik. Dengan siapa, ya?" "Dengan Bu Aluna. Sejak tadi pagi mereka ada pertemuan di ruang kreatif." Dianara terpaku. Suara di sekelilingnya seakan meredup. Kakinya sedikit melemas, tapi ia tetap berdiri tegak. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berbalik tanpa mengucapkan terima kasih.
Ia keluar dari lobi dan langsung masuk ke mobil yang tadi menunggunya. Di perjalanan pulang, ia tak berbicara sepatah kata pun pada sopir. Matanya menatap lurus keluar jendela. Nama itu terus berulang di kepalanya. Aluna. Ia tidak mungkin salah dengar. Aluna adalah nama perempuan muda yang pernah tinggal di rumah mereka saat pernikahan mereka baru berjalan 1 tahun. Aluna bekerja sebagai asisten rumah tangga waktu itu. Diam, sopan, dan selalu menunduk saat berbicara. Tapi ada sesuatu dari caranya menatap Andi dulu yang membuat hati Dianara tak tenang. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Terlalu lama, terlalu diam, terlalu dalam. Setelah 1 bulan bekerja, Aluna mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Waktu itu, Dianara tidak berpikir terlalu jauh. Ia hanya merasa lega karena kegelisahannya perlahan hilang. Tapi kini nama itu muncul lagi. Tidak sebagai pembantu, tapi sebagai kolega Andi. Dalam satu ruang rapat, dengan pintu tertutup. Sampai di rumah, Dianara langsung masuk ke kamar. Ia duduk di sisi tempat tidur. Tangannya gemetar ketika membuka tas. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi dadanya seperti ditindih. Ia membuka lemari dan mengangkat baju kerja Andi dari hari sebelumnya. Tangannya mencium ujung kerah. Wangi parfum itu masih ada. Sama seperti yang ia cium 2 malam terakhir. Malam datang pelan. Hujan turun perlahan di luar jendela. Andi belum juga pulang. Dianara duduk di ruang tengah, mengenakan baju tidur tipis berwarna biru pucat. Ia sengaja menunggu dengan keadaan yang paling rapi yang ia bisa. Makan malam disusun sempurna di atas meja. Tapi tidak disentuh. Pukul 9:20, suara mobil terdengar di halaman. Dianara berdiri dan membuka pintu. Andi masuk dengan wajah lelah, membenarkan tali jam tangannya, lalu tersenyum singkat. Maaf pulang malam. Tadi rapat dadakan. Rapat sama siapa? Tanya Dianara pelan, matanya tak berkedip. Tim marketing, jawab Andi cepat. Ia tak melihat mata istrinya. Ia langsung melepas jaket, lalu menuju kamar. Dianara tidak mengikuti. Ia hanya berdiri di depan pintu yang perlahan tertutup. Setelah beberapa menit, ia masuk ke kamar. Andi sudah duduk di tepi ranjang, membuka kaos kaki. Dianara berdiri di depan lemari, mengambil piyama baru. Ia tidak bicara, tapi matanya terus memperhatikan gerak-gerik Andi. Kamu kelihatan capek, Mas, ucapnya akhirnya. Iya, hari ini padat banget. Dianara mendekat. Ia berdiri tepat di depan Andi. Tangannya menyentuh bahu suaminya, lalu turun perlahan ke dada. Tapi Andi memegang tangannya pelan, lalu meletakkannya kembali ke sisi tubuhnya. Aku mandi dulu. Ya, badan lengket banget. Andi berdiri dan melangkah masuk ke kamar mandi. Pintu tertutup. Suara air mulai terdengar. Dianara berdiri sendirian di kamar. Tangannya mengepal. Dadanya sakit, tapi tidak bisa menangis. Ia duduk pelan di ujung tempat tidur. Wajahnya diam, tapi pikirannya bergolak. Ia tidak tahu harus menyalahkan siapa. Tapi satu hal ia tahu, yang mengkhianati kali ini bukan orang asing, tapi seseorang yang pernah ia beri tempat tinggal. Seseorang yang pernah ia beri makanan. Seseorang yang ia anggap tidak berbahaya. Perempuan yang pernah berdiri di dapur rumah ini. Aluna. Pintu kamar mandi terbuka. Andi keluar dengan handuk di leher. Ia tersenyum sebentar. Kamu tidur duluan, gak usah nungguin. Dianara hanya mengangguk. Ia berbaring dan menarik selimut, membelakangi Andi. Malam itu, kasur terasa dingin. Udara di kamar terlalu sunyi. Dan meskipun tubuh Andi hanya beberapa jengkal dari punggungnya, hati Dianara terasa ratusan kilometer jauhnya. Ia tak tahu lagi siapa yang tidur bersamanya malam ini. Dan dalam gelap, ia hanya bisa memejamkan mata, tapi tidak benar-benar tidur. Dianara masih terbaring membelakangi Andi. Punggungnya terasa kaku. Ia bisa merasakan suara napas Andi yang perlahan teratur. Mungkin sudah tidur, atau mungkin hanya berpura-pura seperti malam-malam sebelumnya. Ia membuka mata. Pandangannya menatap gelapnya kamar yang tidak pernah seasing ini. Ia menahan napas beberapa detik, lalu perlahan duduk. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak membiarkannya istirahat. Bayangan Aluna terus mengganggu.
Nama itu seperti benang yang ditarik dari satu titik, lalu merembet ke semua sisi hidupnya. Ia tidak tahu sejak kapan hubungan itu dimulai, tapi ia yakin kehadiran perempuan itu bukan sekadar kebetulan. Esoknya, saat Andi berangkat lebih pagi dari biasanya, Dianara berdiri di jendela. Ia melihat mobil suaminya keluar dari garasi dan menghilang di jalan utama. Setelah memastikan rumah sepi, ia mengambil benda kecil dari laci dapur, kamera kecil yang ia beli 2 hari lalu. Ia tahu itu bukan hal yang pantas dilakukan seorang istri, tapi ia tidak tahu cara lain untuk menyelamatkan dirinya dari kebohongan. Ia lebih takut dikhianati daripada dicap curiga. Ia menyelipkan kamera itu di bagian dalam mobil Andi tadi pagi, saat ia mengantar Andi ke mobil dengan alasan ingin memeluk lebih lama. Sore harinya, saat Andi pulang dan langsung masuk kamar, Dianara diam-diam keluar rumah. Ia berpura-pura mengambil sesuatu dari garasi, lalu membuka mobil. Tangannya cepat dan tenang. Ia mengambil kamera itu, memasukkannya ke dalam saku, lalu kembali ke dapur. Setelah Andi tertidur malamnya, ia duduk di ruang kerja kecil di sudut rumah. Lampu meja menyala pelan. Ia memasang kartu memori ke laptop. Jari-jarinya gemetar. Ia tak yakin siap melihat apapun yang terekam, tapi ia merasa tidak bisa mundur. Rekaman itu berdurasi 2 jam. Ia mempercepat bagian awalnya. Hanya suara Andi menyalakan mesin, menyetel lagu, dan bicara singkat di telepon. Tapi setelah 20 menit, suara tawa perempuan terdengar. Ringan, santai, dan akrab. Dianara berhenti memutar cepat. Ia naikkan volume. "Aku suka banget duduk di sini." Suara perempuan itu terdengar jelas. Suara Andi menyahut, pelan tapi hangat. "Kamu tuh selalu tahu cara bikin suasana enak." Dianara diam. Ia tahu suara itu. Itu suara suaminya. Tapi bukan nada yang ia dengar di rumah. Nada itu hanya ia dengar 5 tahun lalu. Saat mereka baru menikah, saat Andi masih memanggil namanya dengan nada penuh rindu. Lalu terdengar lagi tawa itu. "Andi. HM. Masih ingat waktu pertama kali aku masuk rumah kamu?" "Tentu. Kamu diam banget waktu itu. Tapi selalu curi-curi pandang. Aku nggak bisa ngelupain baunya. Wangi istrimu, lembut banget. Aku sampai sekarang masih inget." Suara di laptop berhenti. Dianara menekan pause. Tangannya menutupi mulutnya. Tapi tidak ada air mata. Matanya kosong. Dada sesak. Tapi tidak ada suara. Ia menutup laptop. Mengambil napas dalam, lalu berdiri. Ia berjalan pelan ke kamar. Di dalam, Andi sedang tidur tengkurap, tak bergerak. Kaos tidurnya sedikit tersingkap, menampakkan punggungnya. Dianara duduk di sisi ranjang. Ia menatap punggung itu lama. Tangannya perlahan menyentuh pinggang Andi. Pelan, seperti menguji sesuatu. Andi bergeser. Setengah sadar, ia membalikkan tubuhnya dan menarik tangan Dianara ke dalam pelukannya. "Kamu belum tidur?" gumamnya. Matanya masih setengah terpejam. "Belum," jawab Dianara pelan. Andi menyentuh pinggang istrinya, menarik tubuh Dianara lebih dekat. Napasnya hangat di lehernya. Tapi bagi Dianara, sentuhan itu terasa asing. Seolah tubuh yang menyentuhnya bukan lagi milik Andi. Seolah yang memeluknya hanya kulit, bukan perasaan. Andi mencium bahunya perlahan. Tangannya menyusuri lengan Dianara. Tapi Dianara tak bergerak. Ia hanya diam. Matanya tetap terbuka. Tubuhnya pasrah. Tapi bukan karena rindu. Hanya karena ingin tahu, apakah Andi benar-benar masih merindukannya, atau hanya sedang menggunakan tubuh yang sudah terlalu lama tidak disentuh. "Andi," bisiknya. "HM. Kalau aku hilang, kamu bakal nyari aku." Andi tak menjawab. Ia hanya memeluk lebih erat. Tapi pelukan itu tidak menjawab apapun. Malam itu, setelah Andi kembali tertidur, Dianara menarik selimut sampai ke dagunya. Ia masih bisa mencium aroma tubuh suaminya. Tapi tidak ada kehangatan. Tubuh itu memang bersamanya, tapi tidak untuknya. Dan di luar kamar, di dalam laptop di ruang kerja, tersimpan rekaman yang cukup untuk menjawab semua kecurigaan. Tapi tidak menjawab satu hal. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri saat ia tahu pria yang tidur di sampingnya bukan lagi miliknya sepenuhnya?
Dianara memejamkan mata dalam pelukan Andi malam itu. Tubuhnya terbaring di sebelah suaminya yang masih bernapas teratur. Tapi pikirannya tidak berada di kamar itu. Matanya tadi malam sudah melihat cukup untuk membuat semua sentuhan menjadi semu. Suara itu masih melekat di telinganya. Tawa perempuan lain. Nada bicara Andi yang tidak pernah ia dengar lagi sejak lama. Lembut, ringan, tidak terbebani. Dan yang paling ia ingat, tangan Andi menyentuh tangan perempuan itu tanpa ragu. Terlihat alami, seolah tubuh itu sudah terbiasa bersama. Pagi itu, Dianara tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandangi Andi dari dapur sambil menyiapkan kopi. Andi sibuk dengan ponselnya, lalu buru-buru keluar tanpa sarapan, sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi hari ini berbeda. Dianara tahu kemana Andi pergi. Ia mengganti bajunya dengan cepat. Rok panjang gelap, atasan krem polos, dan kerudung tipis. Ia menunggu 15 menit, lalu keluar rumah, memesan kendaraan, dan menuju hotel yang tercantum di tiket reservasi lama yang ia temukan dulu. Ini bukan tebakan, ini perhitungan. Sampai di sana, ia turun tidak jauh dari lobi. Ia berjalan kaki ke arah restoran hotel yang berdinding kaca besar. Dadanya berdebar, tapi langkahnya stabil. Ia berdiri di balik pohon kecil, lalu mengintip ke arah dalam ruangan. Meja di sudut dekat jendela itu ditempati oleh dua orang. Seorang pria mengenakan kemeja biru yang ia kenal betul, dan seorang perempuan dengan rambut tergerai dan gaun marun. Wajah perempuan itu menoleh. Aluna. Dianara menahan napas. Aluna tidak lagi seperti dulu. Ia duduk tegak, penuh percaya diri. Senyumnya lebar, bibirnya merah, dan gerakan tangannya saat berbicara sangat berbeda dari gadis pendiam yang pernah membantu menyetrika bajunya bertahun lalu. Kini Aluna terlihat seperti istri sah. Dan Andi? Ia tertawa. Tertawa sambil menyentuh jari Aluna yang tidak menarik tangan itu. Dianara menunduk sebentar. Tangannya mencengkeram ujung tas. Tapi ia tetap di tempat. Ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya tidak mau pulang. Ia menunggu. Beberapa menit kemudian, Andi berdiri. Ia menyentuh punggung Aluna dengan ringan. Mereka berjalan berdampingan menuju lift. Dianara segera mengikuti dari kejauhan, masuk ke lorong hotel, dan berdiri di sudut paling aman dekat lift. Lift terbuka. Mereka masuk. Aluna bersandar di dinding lift. Andi menunduk sedikit, berbicara dekat dengan telinganya. Pintu lift menutup perlahan. Dianara naik tangga pelan. Ia tidak tahu pasti ke lantai berapa, tapi ia menebak dari jam, dari hitungan. Ia tiba di lantai 5. Ia berjalan di lorong, pelan. Langkahnya tidak bersuara. Setiap nomor kamar dibaca cepat, sampai ia berhenti di depan pintu yang sedikit terbuka. Nomor kamar itu cocok dengan yang tertulis di tiket yang dulu. Dari celah pintu, terdengar suara samar. Tawa pelan. Bunyi sepatu yang dilepas. Dianara menahan napas. Ia mendekat, tapi tak menyentuh pintu. Ia tahu suara Andi. Ia hafal. Ia juga tahu suara yang keluar dari mulut perempuan di dalam sana. Suara napas. Suara ranjang bergeser. Dianara memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. Tapi matanya tidak mengeluarkan air sedikit pun. Setelah 5 menit berdiri tanpa bergerak, ia berbalik. Kakinya ringan. Tapi dadanya berat. Ia turun tangga, keluar dari hotel, dan memesan kendaraan pulang. Sepanjang jalan, matanya menatap lurus ke depan. Tidak ada yang ia pikirkan. Tidak ada yang ia ucapkan. Sampai di rumah, ia berjalan masuk. Sepatu tidak ia lepas. Ia langsung menuju kamar mandi. Ia menyalakan air, lalu membuka bajunya satu persatu. Ia berdiri di bawah shower dengan air dingin yang mengguyur seluruh tubuhnya. Ia membasuh kulitnya pelan. Leher, bak, lengan, perut. Tapi tak satu pun bagian tubuhnya terasa kembali menjadi miliknya sendiri. Seolah kulit ini tak lagi dihargai, tak lagi dicari, tak lagi diingat. Ia mengusap dengan telapak tangannya lebih keras. Tapi tetap tidak ada yang berubah. Ia hanya merasa semakin asing dengan dirinya sendiri. Dalam diam, ia mengerti. Bukan lagi tubuhnya yang membuat Andi merasa nyaman. Bukan pelukannya. Bukan aroma tubuhnya.
bukan cara ia memeluk dari belakang saat malam. Andi memilih tempat lain untuk merasa hidup. Ia keluar dari kamar mandi, mengenakan baju tidur tipis, lalu duduk di ranjang. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Belum ada suara mobil masuk, tapi ia tidak peduli. Ia menarik selimut, bukan untuk tidur. Hanya ingin tubuhnya tak terlihat oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Tangannya memegang perutnya sendiri. Ia mengingat masa-masa ketika tubuh ini dulu membuat Andi tak berhenti menyentuh. Sekarang, sentuhan itu sudah pergi. Ia tak tahu kemana cinta itu berpindah. Tapi ia tahu satu hal, kulit itu bukan lagi milik istri sah. Dan saat lampu kamar dimatikan, Dianara hanya menatap langit-langit, menunggu. Menunggu siapa yang akan pulang malam ini. Suaminya, atau lelaki yang tinggal di tubuh yang sama, tapi sudah mencintai perempuan lain. Dianara masih menatap langit-langit kamar ketika suara mesin mobil terdengar di luar. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam lewat 15 menit. Suara pintu pagar terbuka, lalu langkah kaki masuk ke rumah. Dianara tidak bangun. Ia tetap berbaring dalam gelap, dengan selimut setengah menutupi tubuhnya. Pintu kamar terbuka perlahan. Lampu tidak dinyalakan. Hanya cahaya dari lorong luar yang menembus celah, cukup untuk melihat siluet Andi masuk dan berganti pakaian dalam diam. Andi naik ranjang tanpa sepatah kata. Dianara memejamkan mata, pura-pura tidur. Tapi pikirannya penuh. Suara napas Andi, cara tubuhnya bergerak, bahkan wangi sabun dari kulitnya, semua itu kini jadi benda asing baginya. Ia tahu Andi baru pulang dari tubuh lain. Tapi ia tidak mau bertanya. Malam itu, ia hanya ingin menghafal rasa pahitnya. Diam-diam, ia tidak ingin membiasakan rasa ini. Tapi terlalu sering dirasa. Sesuatu yang menyakitkan bisa berubah jadi rutinitas. Esok paginya, ia bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan, mengenakan pakaian rapi, dan berdiri lama di depan cermin. Ia menyisir rambutnya pelan, lalu melipat kerudung dengan cara berbeda dari biasanya. Ia memilih warna yang lebih berani. Ia mengoles lipstik yang dulu hanya ia pakai saat pesta keluarga. Hari itu, ia tidak mau terlihat lemah. Saat Andi keluar kamar mandi, ia berhenti sejenak melihat Dianara. Mau kemana? Nggak kemana-mana. Cuma pengen ganti suasana. Jawab Dianara sambil tetap berdiri di depan cermin. Andi mengangguk singkat. Tatapan matanya tidak datar seperti biasanya. Ada sedikit sorot kaget. Atau mungkin bingung. Tapi Dianara tidak menanggapi. Ia tetap sibuk memperbaiki kerah bajunya. Hari-hari setelahnya, Dianara berubah. Ia belajar memperhatikan cara Aluna bicara dari rekaman lama. Ia ulang-ulang bagian suara tawa, cara merespons, bahkan pilihan kata. Ia mulai mengatur nada suaranya saat bicara pada Andi, membuatnya terdengar lebih ringan, lebih santai, dan tidak seformal dulu. Ia juga mengubah gaya duduknya, cara menaruh tangan, bahkan cara menyentuh lengan Andi saat mereka duduk berdampingan. Suatu malam, saat mereka makan bersama, Dianara menyentuh tangan Andi di atas meja. Kamu kelihatan capek, Mas. Aku bisa bantu apa? Ucapnya pelan sambil tersenyum. Andi menoleh, sedikit bingung, lalu tersenyum kecil. Kamu nggak kenapa-kenapa, kan? Enggak. Aku cuma pengen kamu lebih tenang. Aku tahu kamu lagi banyak tekanan. Andi menatap Dianara lebih lama dari biasanya. Ia mengangguk, lalu melanjutkan makannya. Tapi sejak malam itu, tatapan Andi perlahan berubah. Ia mulai menoleh saat Dianara bicara. Ia mulai menjawab dengan lebih hangat. Bahkan sesekali mengusap punggung istrinya saat melewati dapur. Tapi Dianara tahu, semua itu bukan karena dirinya. Ia tahu, Andi hanya merespons apa yang ia tiru dari Aluna. Gestur-gestur kecil yang dulu membuat Andi tertawa kini digunakan olehnya dengan sangat halus. Dan benar saja. Setiap kali ia melakukan sesuatu yang mirip Aluna, tertawa, memiringkan kepala, atau sekadar mengusap bahu Andi saat duduk di sofa, suaminya merespons lebih baik. Malam-malam berikutnya, Andi mulai lebih sering menyentuh. Mengelus rambut Dianara saat mereka berbaring. Merangkul pinggangnya saat di dapur. Tapi setiap kali itu terjadi, Dianara merasa tubuhnya kosong. Bukan karena ia tak mau disentuh,
Tapi karena ia tahu tubuh ini disentuh karena bayangan orang lain. Bukan karena ia diinginkan, tapi karena ia berhasil menyerupai perempuan yang diinginkan. Suatu malam, setelah Andi pulang lebih awal dan masuk ke kamar, Dianara menyiapkan diri lebih rapi dari biasanya. Ia mengenakan baju tidur halus warna hitam gelap. Ia duduk di ranjang, membaca buku, lalu berpaling saat Andi masuk. Mata suaminya menatap lekat tubuhnya, lalu mendekat tanpa bicara. Andi duduk di sampingnya, menyentuh bahu Dianara. Tangan itu turun pelan ke lengan, lalu ke pinggang. Dianara tidak menolak. Ia hanya menoleh, menatap wajah Andi. "Kamu masih ingat siapa aku?" tanyanya pelan. Andi berhenti sebentar, mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" "Aku ini siapa buat kamu sekarang?" Andi mengusap pipinya. "Kamu istriku." Dianara tidak menjawab. Ia membiarkan tangan Andi kembali menyentuh tubuhnya. Tapi dalam hatinya, sesuatu terasa hampa. Saat bibir Andi menyentuh lehernya, ia tidak merasakan apa-apa. Hanya geli, hanya napas. Ia memejamkan mata. Tapi bukan karena ingin larut. Hanya karena tak sanggup menatap wajah suaminya dari jarak sedekat itu, saat ia tahu pria ini tidak sedang menyentuh dirinya, tapi menyentuh bayangan yang ia pelajari dengan sempurna. Dan ketika malam makin larut, dan tubuh mereka saling menyatu dalam keheningan, Dianara tidak berkata sepatah kata pun. Karena yang menyatu bukan dua hati, hanya satu tubuh, dan satu topeng. Dianara memandangi Andi yang tertidur di sebelahnya. Raut wajah suaminya tenang, seperti tidak sedang menyembunyikan apapun. Tapi justru itu yang membuat dada Dianara semakin sempit. Ia menoleh ke langit-langit kamar, tubuhnya masih hangat setelah disentuh suaminya sendiri. Dengan sentuhan yang lama tidak ia percaya lagi sebagai miliknya. Esok harinya, Dianara memberitahu Andi bahwa ia ingin mengajak liburan singkat. "Kita berdua aja, gak ke tempat ramai," katanya sambil melipat handuk di kamar mandi. Andi sempat menatapnya bingung, tapi tidak menolak. Mungkin dalam kepalanya, liburan itu bentuk kompromi dari istri yang selama ini diam. Atau mungkin memang sedang bosan dan ingin mencoba suasana baru. Dianara tak menjelaskan apapun. Ia hanya menyebutkan tanggal dan tempat. Mereka tiba di villa sore hari, sebuah bangunan kayu di kaki bukit, jauh dari keramaian. Suara angin pelan, udara dingin, dan aroma kayu basah dari hujan semalam mengisi udara. Andi menyimpan koper, membuka pintu balkon, dan menghirup udara dalam. Dianara masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Ia membuka koper, mengambil satu gaun tipis berwarna krem, dan menyimpannya di atas ranjang. Tangannya bergerak lambat, wajahnya tenang, tapi ada tekanan halus dalam setiap napasnya. Andi memanggilnya dari luar. "Sayang, lihat pemandangannya. Bagus banget." Dianara tidak menjawab. Ia hanya berdiri di depan cermin, menatap wajahnya lama. Setelah itu ia membuka baju satu persatu. Gaun tipis itu tak ia kenakan. Ia hanya berdiri telanjang dalam diam. Kulitnya dingin, tapi ia tidak menggigil. Tubuh itu telah disentuh berkali-kali tanpa rasa. Kali ini, ia akan memberikannya, bukan sebagai bentuk cinta, tapi sebagai pertarungan. Ketika Andi masuk ke kamar, ia terdiam. Matanya membeku. Nafasnya terputus sebentar. "Dian," bisiknya. Dianara tidak menjawab. Ia berdiri di depan ranjang, kakinya menyentuh karpet. Wajahnya tidak tersenyum, tidak menggoda, tapi juga tidak menolak. Andi mendekat. Ia menyentuh bahu istrinya pelan, lalu menurunkan sentuhan itu ke punggung. Dianara tidak menolak, tapi tidak juga membalas. Malam itu, mereka bercinta di atas ranjang villa yang asing. Nafas berpadu, keringat bertukar, tubuh saling menindih. Tapi bagi Dianara, itu bukan tentang kebersamaan. Itu tentang menaklukkan. Ia membiarkan Andi menyentuh semua bagian tubuhnya. Ia tidak menghindar saat bibir Andi menjalar ke bahunya. Ia tidak berkedip ketika mata suaminya menatap lehernya. Tapi setiap detik yang lewat, ia bertanya dalam hati, "Siapa yang ada dalam kepalamu sekarang?" Tangannya mencengkeram lengan Andi, bukan karena rindu, tapi karena ingin memastikan. Apakah genggaman ini masih terasa nyata?
Atau hanya bayangan dari tubuh lain yang lebih sering menghantui pikirannya. Setelah selesai, tubuh Andi rebah di sampingnya. Nafasnya berat, matanya terpejam. Dianara tetap berbaring menatap langit-langit. Ia tidak menarik selimut. Ia membiarkan udara dingin menyentuh kulitnya yang masih basah oleh keringat suaminya. Tangannya mengepal di atas perutnya. Tenggorokannya terasa kering. Andi bergeser pelan, menoleh ke arah Dianara. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya dengan suara serak. Dianara menoleh perlahan. "Masihkah kamu tahu siapa perempuan ini?" tanyanya datar. Andi mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" "Yang tadi kamu peluk, yang tadi kamu cium. Siapa dia menurutmu?" Andi menatapnya. "Diam." Dianara duduk. Ia menarik rambutnya ke belakang, lalu memandang Andi dengan mata yang tak berkedip. "Apa kamu bayangkan wajahnya saat kita bersama tadi?" Andi bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang. "Jangan ngomong begitu." "Jawab," potong Dianara. Suaranya dingin. Tidak marah, tidak tinggi, tapi dalam. Andi menunduk. "Aku nggak tahu harus jawab apa." Dianara mengangguk pelan. Ia bangkit dari ranjang, mengambil jubah mandi dan memakainya. Lalu ia berdiri di depan jendela kaca. Cahaya malam menyorot bayangan tubuhnya. "Andi, malam ini aku tidak pakai apa-apa," katanya pelan, "selain harga diriku." Andi tidak menjawab. Dalam sunyi yang menggantung di antara mereka, Dianara menahan air mata yang sudah tak bisa keluar. Ia sudah melewati batas tubuhnya. Ia sudah memberikan segalanya, bukan untuk membangun kembali, tapi untuk membuktikan bahwa hatinya masih bisa dilukai. Dan ketika malam itu selesai, yang tersisa hanya satu pertanyaan. Jika semua sudah diberikan, dan tetap tidak cukup, masih adakah sisa dari seorang istri yang bisa dikembalikan untuk dirinya sendiri? Dianara masih berdiri di depan jendela villa saat Andi duduk kembali di atas ranjang, menunduk dan menarik napas panjang. Udara malam menyusup masuk dari celah kaca yang tak tertutup rapat. Angin pelan membuat ujung rambut Dianara bergerak, tapi tubuhnya tetap diam. Jubah mandi yang melekat di kulitnya mulai terasa dingin, tapi ia tidak peduli. Dalam kepalanya, pertanyaan yang ia ajukan tadi belum mendapatkan jawaban, dan itu cukup membuat tubuhnya menggigil. Bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu dalam dirinya mulai hancur dengan rapi. Andi berdiri pelan dan mendekat. Suaranya keluar dengan berat. "Dian?" Dianara tetap tidak menoleh. "Aku tahu kamu sudah tahu semuanya. Aku gak akan bohong lagi," katanya lirih. Dianara memejamkan mata. Tangannya meremas bagian depan jubahnya, menahan gemetar yang makin sulit dikendalikan. Andi berdiri di belakangnya, tak menyentuh, tapi cukup dekat hingga suaranya terdengar jelas di telinga. "Aku gak pernah berhenti mikirin Aluna." Dianara perlahan menoleh, matanya langsung menatap mata Andi. Tatapannya tidak meledak, tapi dalam dan penuh luka. "Aku gak tahu kenapa," lanjut Andi. "Sejak dia kerja di rumah kita dulu, dia beda. Aku gak pernah niat awalnya, tapi waktu dia muncul lagi di kantor, rasanya kayak semua yang selama ini aku tahan langsung keluar." "Dan kamu lepasin semua itu?" tanya Dianara datar. Andi mengangguk pelan. "Iya, aku lemah." "Bukan lemah," potong Dianara. "Kamu memilih." Andi menelan ludah. "Aku tahu ini salah, tapi aku juga gak bisa bohong. Aku ngerasa hidup pas sama dia. Dia liar, dia berani, dia bikin aku ngerasa." "Beda dari aku?" tanya Dianara. Andi diam. Ia tidak menyangkal. Dianara mendekatkan wajahnya, cukup dekat hingga mereka bisa mendengar napas masing-masing. "Apa yang salah dari tubuh ini, Andi?" tanyanya perlahan. "Apa kurangnya dari tangan yang selama ini nyuapin kamu, dari punggung yang kamu peluk tiap malam, dari dada yang kamu sandarin waktu kamu capek?" Andi menunduk. "Bukan itu, Dian. Kamu terlalu lembut. Dan itu bikin kamu bosan?" Suara Dianara sedikit naik. "Terlalu seperti istri, jadi gak menarik lagi." Andi mendesah. "Aku gak bisa jelasin, tapi aku merasa Aluna bikin sisi liar aku hidup. Sementara kamu selalu tenang.
Kamu terlalu baik. Dianara tertawa kecil. Suara tawanya tidak panjang, tapi tajam. Berarti kesalahanku karena terlalu jadi istri. Andi ingin menjawab, tapi tak ada kata yang cukup aman untuk ia keluarkan. Ia hanya berdiri di situ, kaku, dengan wajah penuh penyesalan yang tidak bisa menebus apapun. Dianara berjalan ke arah ranjang, duduk di pinggirnya. Ia menatap lantai, lalu mendongak pelan ke arah Andi. Kalau kamu mau pulang ke siapapun, pulanglah. Tapi jangan lupa, semuanya dimulai dari aku. Andi menggigit bibir bawahnya. Matanya mulai memerah. Tapi Dianara tetap tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada suara tinggi. Tapi dari raut wajahnya, jelas ia bukan perempuan yang sedang menerima. Ia sedang memilih. Aku nyesel, kata Andi, akhirnya. Aku salah. Nyesel karena aku tahu, atau karena kamu sadar kamu gak bisa milikinya sepenuhnya? Balas Dianara. Andi tidak menjawab, tapi tatapannya cukup menjelaskan bahwa ia sendiri tidak yakin jawabannya. Dianara berdiri kembali. Ia berjalan menuju koper yang masih terbuka di pojok ruangan. Ia mengambil pakaian dalam dan mengenakannya tanpa bicara. Setiap gerakannya terukur. Tidak terburu-buru, tidak gemetar. Ia sudah tidak mencari pembuktian. Besok kita pulang, katanya pelan. Andi mendekat. Kamu masih mau bareng aku? Dianara menoleh, lalu mengangguk sekali. Untuk pulang. Itu saja. Malam itu mereka tidur di ranjang yang sama, tapi tidak saling menyentuh. Tidak ada pelukan. Tidak ada kalimat penutup. Andi menatap langit-langit lama, sesekali menoleh ke arah tubuh Dianara yang membelakanginya. Sementara Dianara memejamkan mata, diam. Dalam dirinya, luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan. Tapi ia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak akan menjadi korban dari kebohongan yang ia biarkan terlalu lama tinggal di rumahnya. Dan malam itu, dalam senyap yang lebih sunyi dari sebelumnya, tubuh mereka tetap di tempat yang sama. Tapi hati mereka sudah tidak saling menunggu. Mereka tidak banyak bicara setelah pulang dari villa. Andi lebih sering diam. Dianara juga tidak bertanya lagi. Mereka saling menunggu sesuatu pecah, tapi tidak ada yang meledak. Suasana rumah seperti lorong panjang yang tak ada ujungnya. Tidak ada sentuhan. Tidak ada pelukan. Tidak ada pertanyaan, apalagi jawaban. 3 hari setelah mereka kembali, Dianara duduk di ruang tengah. Di atas meja, ada map coklat dengan namanya dan tanda tangan pengacara di pojok bawah. Ia membuka halaman depan perlahan. Kata, gugatan, tertulis jelas. Ia membaca ulang satu persatu. Lalu menutupnya, menaruh pena, dan berjalan ke kamar. Andi sedang berdiri di depan lemari, mengganti bajunya. Ia menoleh saat melihat Dianara membawa map itu. Ini, ucap Dianara pelan. Andi menatap map tersebut, lalu tatapan itu kembali ke mata istrinya. Jadi kamu benar-benar mau pisah? Dianara mengangguk. Iya. Gak bisa kita, pelan-pelan dulu? Suara Andi melemah. Dianara menggeleng. Aku udah terlalu pelan selama ini, Andi. Andi menatap lantai. Napasnya berat. Aku tahu aku salah. Tapi apa gak bisa kita mulai lagi? Bukan aku yang harus mulai lagi. Tapi kamu yang gak pernah berhenti kembali ke masa yang aku pikir sudah selesai. Jawab Dianara tenang. Andi tak membalas. Ia hanya duduk di sisi tempat tidur. Kepalanya menunduk, bahunya turun. Dianara meletakkan map di meja rias. Lalu ia menatap Andi lama. Aku bukan perempuan yang kamu inginkan. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Tapi aku juga bukan istri yang bisa terus kamu gunakan sebagai bayangan tenang setelah kamu lelah bermain di luar. Andi diam, tapi wajahnya mulai goyah. Tangannya menggenggam lutut. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Keesokan harinya, Dianara mendatangi kantor pengacara. Ia menyerahkan semua bukti. Rekaman suara, bukti reservasi hotel, potongan transfer di rekening yang menunjukkan pembelian hadiah untuk Aluna. Ia tidak gemetar. Ia tidak menangis. Ia hanya menyampaikan semuanya satu persatu, dengan suara yang stabil. Pengacaranya mengangguk, menyusun berkas,
dan mulai menyusun strategi hukum yang kuat. Seminggu setelah gugatan diajukan, kabar mulai tersebar. Aluna dipanggil oleh HR perusahaan. Ia dimintai keterangan atas hubungan personal dengan klien senior dan dugaan penyalahgunaan akses fasilitas kantor. Beberapa dokumen transaksi yang melibatkan Aluna diselidiki. Rekaman yang Dianara berikan memperkuat posisi. Dalam waktu 2 minggu, status Aluna di kantor berubah drastis. Andi juga mendapat surat peringatan. Setelah proses disiplin internal, ia diminta mengundurkan diri. Posisi direktur yang dulu menjadi kebanggaannya, lepas begitu saja. Dan rumah atas nama bersama akan dijual untuk menyelesaikan pembagian aset. Tapi bukan itu yang membuat Dianara puas. Bukan kehilangan pekerjaan. Bukan kejatuhan status. Melainkan saat hari persidangan pertama, ketika Andi berdiri di depan ruang tunggu pengadilan dengan wajah yang tidak lagi bisa disembunyikan. Wajah orang yang tidak tahu lagi harus melihat kemana. Matanya bengkak, tapi tidak menangis. Bibirnya pucat. Tangan kirinya gemetar halus saat merapikan kemeja yang tak lagi pas. Dianara datang 5 menit setelahnya. Ia mengenakan atasan putih dan celana panjang hitam. Riasan tipis. Rambut disanggul sederhana. Ia berdiri tegak. Saat melihat Andi, ia tidak tersenyum. Tapi tidak juga membenci. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu duduk di kursi tunggu. Andi tidak berani menyapa. Proses berjalan cepat. Mereka tak memperdebatkan banyak hal. Semua sudah jelas. Dan ketika hakim membacakan keputusan, Dianara tidak menangis. Ia tidak goyah. Ia tidak merasa kalah. Ia hanya diam. Dan itu sudah cukup untuk menjadi bentuk kemenangan yang tak perlu diumumkan. Hari itu, setelah semuanya selesai, Dianara tidak langsung pulang. Ia duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota. Suasananya tenang. Lampu kuning hangat. Di depannya, secangkir kopi hitam masih mengeluarkan uap. Ia membuka ponsel, memesan ulang dokumen keuangan atas namanya sendiri. Lalu notifikasi baru muncul di layar. Sebuah aplikasi menampilkan antrian dengan nama Dianara R. Ia menatap layar itu lama. Inisial yang tak lagi membawa nama siapapun selain dirinya. Ia tersenyum kecil. Pelayan datang membawa kopi dan menaruhnya di meja. Dianara mengangguk singkat. Ia menyentuh pinggiran cangkir itu, lalu mengangkatnya perlahan. Tangannya tidak gemetar. Tidak lagi. Di luar, angin bertiup pelan. Di dalam dadanya, tidak ada dendam. Tidak ada keinginan untuk melihat Andi menderita. Yang ada hanya satu hal sederhana. Ia tidak ingin menang. Ia hanya ingin tenang. Dan sore itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tahu, ia sudah kembali menjadi dirinya sendiri. Tanpa bayangan. Tanpa luka yang menuntut dikasihani. Tanpa tubuh yang harus diperebutkan. Hanya seorang perempuan yang memilih pulang ke tempat paling sunyi yang pernah ia tinggalkan. Dirinya sendiri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kisah ini membuatmu terdiam, menatap, atau bahkan mengingat sesuatu, mungkin itu karena cerita ini juga bagian dari hidupmu. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe. Bukan hanya untuk mendukung channel ini, tapi agar kita bisa terus berjalan bersama dalam kisah-kisah yang lebih dalam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga hati, jaga pikiran, dan semoga hidupmu tak lagi dikejar masa lalu, tapi dipeluk oleh harapan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.